Oke, di sesi kedua ini masih dengan muatan yang sama, yaitu PPKN, tapi kali ini untuk siswa kelas 6. Tepatnya pembelajaran di tema 4, kompetensi dasar 3.3, yaitu menelaah keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Iya, itu tadi KD-nya ya Bu. Nah, boleh disampaikan dulu nih Bu, tujuan pembelajaran kita hari ini untuk PPKN kelas 6 ini. Iya, nah adapun tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan setelah menyimak pembelajaran melalui radio ini, mudah-mudahan anak-anak di rumah itu bisa memahami apa sih arti keberagaman ekonomi, dapat menelaah apa saja keberagaman ekonomi, dan menganalisis sikap menghargai keberagaman ekonomi. Nah, baiklah Ibu. Nah, para pendengar radio Tuntung Padang dimanapun berada, terutama anak-anak kelas 6 SD. Nah, mari kita simak bersama-sama penyampaian materi dari Ibu Yulia Fitriani. Dipersilahkan Ibu. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak semua ya, yang sekarang sedang mengerjakan penilaian tengah semesternya. Boleh sambil menyimak acara radio kita hari ini ya. Nah, baiklah, Ibu akan menyampaikan tentang keberagaman ekonomi. Nah, pertama kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan keberagaman ekonomi. Nah, kalau ada yang tahu, boleh aja nih tunjuk tangan ya, meskipun tidak terlihat dari sini. Kalau di kelas nih pasti rame ya. Ulun Bu, ulun tahu Bu. Nah, seperti itu. Yang dimaksud dengan keberagaman ekonomi itu adalah kondisi yang menggambarkan banyaknya jenis kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Contohnya, keberagaman ekonomi ini bisa kita jumpai di lingkungan tempat tinggal kita, di mana terdapat bermacam-macam usaha atau profesi yang dijalankan masyarakat. Misal nih, di rumah bapak kerjanya seorang PNS, terus ibunya seorang guru, tetangga sebelah sini dokter, ya, ada yang jadi pedagang, ada yang petani, baik itu petani karet, sawit, ada peternak ayam, ada yang jadi perawat dan sebagainya. Nah, itulah contoh kegiatan ekonomi yang beragam atau banyak jenisnya. Keberagaman ekonomi ini sangat dipengaruhi oleh letak dan kondisi geografis atau kondisi alamnya. Kira-kira anak-anak nih pasti pernah berkunjung ke Kecamatan Takisung ya, dan Basakan. Nah, pasti pantai. Ya, sering ke pantai. Nah, kalau kondisi alamnya adalah pantai, laut, maka kegiatan ekonomi masyarakat di sana banyak yang berprofesi sebagai nelayan. Banyaknya jenis-jenis kegiatan ekonomi itu sangat dipengaruhi oleh letak dan kondisi geografis ya, kondisi alamnya. Nah, kalau yang pernah berkunjung ke Takisung, ke Batakan, kan tahu kondisi alamnya adalah pantai, laut ya. Maka kegiatan ekonomi masyarakat di sana banyak yang berprofesi sebagai nelayan, penjaga pantai, ada yang jadi penjual ikan, ada yang bikin cenderamata dari kerang dan sebagainya. Karena kegiatan ekonominya banyak memanfaatkan hasil laut. Nah, gitu Bu Enda. Oke, baik. Berarti kalau di ibu kota kabupaten seperti di Plehari ini beda lagi ya Bu profesinya? Karena kan kondisi alamnya juga berbeda. Iya betul Bu. Tadi kan disebutkan bahwa tergantung kondisi geografisnya, kondisi alamnya. Nah, kalau kita di Plehari ini karena bukan daerah pantai, jadi rata-rata profesinya adalah sebagai pegawai negeri, ya, ada pedagang, petani, seperti petani sawit, karet, bahkan ada juga pegawai perusahaan. Oke, baik Bu. Nah Bu, tadi kita sudah bahas nih Bu keberagaman ekonomi yang ada di tanah laut. Bagaimana kalau kita bahas lagi nih keberagaman yang ada di Indonesia Bu? Wah, kalau bicara keberagaman ekonomi di Indonesia berarti harus luas lagi ya. Nah, seperti yang kita tahu, negara kita kan negara kepulauan, terdiri dari 34 provinsi. Jumlah penduduknya termasuk yang terbesar keempat di dunia. Selain itu, Indonesia juga negara kepulauan yang besar. Jadi tidak mengherankan apabila masyarakat Indonesia itu punya banyak keragaman, baik itu agama, ras, suku, budaya, bahkan kegiatan perekonomiannya.
Ya, benar sekali. Negara Indonesia ini sangat luas. Nah, Bu, kira-kira kegiatan ekonomi apa yang paling berpotensi di negara kita ini, Bu? Negara kita kan terkenal dengan sebutan negara agraris ya, di mana masyarakatnya banyak melakukan kegiatan pertanian. Masyarakatnya banyak memanfaatkan alam kita yang sangat subur ya. Jadi banyak masyarakat kita itu berprofesi sebagai petani. Terus ada lagi potensi lainnya. Masyarakat kita negara kita kan juga dikenal sebagai negara maritim, negara yang berbentuk kepulauan, punya banyak pulau, punya banyak potensi laut ya. Nah, selain itu masyarakat Indonesia juga punya banyak keragaman kegiatan ekonomi yang bekerja sebagai pedagang, pengusaha, guru, hingga bekerja di instansi pemerintah. Semua keberagaman ini menjadikan masyarakat Indonesia itu saling bersatu, saling membutuhkan. Iya, jadi kegiatan ekonomi di Indonesia memang benar-benar beragam ya, Bu. Atau banyak sekali jenisnya, karena memang benar kalau dilihat kondisi geografis Indonesia sendiri itu sangat lengkap ya, Bu. Ada dari dataran rendah, dataran tinggi, maupun dari pesisir lautnya. Iya, pasti ya. Oke, berarti baik dengan keberagaman ekonomi yang ada ini pasti membawa banyak manfaat ya Bu bagi Iya, betul masyarakat. sekali. Tentu sangat bermanfaat sekali keberagaman ekonomi ini ya. Oke Bu, tadi kita sudah membahas nih Bu keberagaman ekonomi. Nah, kemudian tadi katanya banyak banget nih manfaatnya terkait keberagaman itu. Nah, selanjutnya bisa Ibu nih jelaskan lagi mengenai manfaat keberagaman ekonomi. Oke, langsung saja ya Bu ya. Nah, manfaat dari keberagaman ekonomi yang ada di Indonesia itu salah satunya adalah bahwa keberagaman kegiatan ekonomi ini menciptakan berbagai lapangan pekerjaan. Kedua, mendukung terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan adanya barang dan jasa. Dan yang ketiga, harga barang dan jasa bisa jadi lebih murah. Nah, demikian Ibu, manfaat ini tentu saja keragaman kegiatan ekonomi ini manfaatnya bisa dirasakan oleh pelaku ekonominya dan juga oleh konsumennya. Kita ambil contoh. Sekarang kan ada profesi baru ya Bu, yang banyak sekali masyarakat kita menjadikan sebuah pekerjaan, yaitu ojol ya, atau ojek online ya. Nah, juga merupakan ojol ini juga salah satu contoh keberagaman kegiatan ekonomi. Manfaatnya bisa dirasakan oleh tukang ojeknya sendiri, di mana mereka mendapatkan atau bahkan mampu menciptakan pekerjaan lapangan yang baru. Sedangkan masyarakat juga mendapatkan manfaatnya. Dengan keberadaan ojol ini biasanya belanjanya tidak harus pergi ke tempatnya ya. Nah, bisa menghemat waktu, menghemat tenaga, tinggal dihubungi aja, tinggal pesan sampai deh barangnya ya. Tetapi jangan lupa dibayar ya. Harus dibayar dulu. Harus dibayar ya untuk mengganti jasa ojol tersebut. Nah, Bu, selain manfaat tadi, apakah ada hal yang penting lainnya terkait adanya keberagaman ekonomi ini, Bu? Ya, hal penting lainnya bahkan sangat penting adalah kalau dalam pembelajaran di sekolah nih ya, termasuk ke dalam kompetensi dasar ranah afektif atau sikap. Nah, jadi maksudnya hal penting dengan adanya keberagaman ekonomi ini adalah harus ada sikap dari kita, tumbuh dari diri kita sendiri. Sikap yang dimaksud adalah sikap bagaimana yang harus kita lakukan dalam melihat keberagaman kegiatan ekonomi ini. Yang pertama, sikapnya adalah bersyukur. Kita sebagai umat beragama wajib hukumnya mensyukuri apa saja yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Nah, salah satunya adalah mensyukuri adanya kegiatan ekonomi. Keberadaan kegiatan kegiatan ekonomi yang banyak tadi ya. Seperti contohnya tadi masih bicara soal ojol ya. Tidak harus capek belanja ke tempat belanja langsung. Nah, bersyukur ya ada bantuan nih dari ojol ya. Sikap yang kedua adalah
pentingnya menghargai dan menghormati semua jenis kegiatan ekonomi. Tidak boleh memandang rendah suatu jenis pekerjaan apapun. Sangat penting sekali. Oke Bu, bisa nggak sih Ibu jelaskan lebih dalam lagi nih mengenai kenapa sih kita tuh harus menghargai atau menghormati semua jenis pekerjaan? Iya, nah maksudnya apabila kita menghargai pekerjaan orang lain, maka itu akan menjadi motivasi, menjadi semangat bagi pekerja tersebut dalam melaksanakan pekerjaannya. Misal, kita menghargai para pedagang di pasar, bersikap baik terhadap mereka, dan mereka pun kan akan bersikap baik terhadap kita. Dengan adanya pedagang ini, maka kebutuhan kita dapat terpenuhi. Contoh lainnya yang harus kita lakukan adalah memuji hasil usaha orang lain. Ya, memuji itu akan membuat orang lain bahagia, membuat orang senang ya. Kalau misalnya pergi ke pasar sayur, membeli sayur, kita boleh memuji usaha orang lain. Wah, sayurnya segar sekali nih Bu. Nah, misalnya seperti itu. Waduh, ikannya besar-besar nih. Nah, seperti itu yang akan membuatnya senang, akan membuat situasi kegiatan ekonomi itu menjadi lebih baik ya. Nah, kalau orang semangat kan dalam melaksanakan kegiatan ekonomi itu sangat baik sekali ya. Nah, akan merasa dihargai mereka. Nah, satu lagi sikap yang penting adalah jujur ya. Apapun pekerjaan seseorang, maka orang tersebut harus jujur. Contohnya, sesama pedagang ketika harus bersaing, maka bersaingnya harus secara sehat dan jujur. Tidak boleh saling menjatuhkan penjual lainnya. Iya Bu, benar sekali. Nah Bu, misalnya nih kita dapat kiriman paket dari keluarga di luar kota. Iya, senang sekali itu ya. Paket. Senang Bu. Lalu kurir atau pengantar barangnya tersesat saat hendak mengantar barang tersebut ke rumah kita. Nih, menurut Ibu, sikap seperti apa sih yang harus kita lakukan? Wah, pilihannya apa nih? A, marah, B, kesal ya, senang. Nah, pilihan ganda. Nah, menurut Ibu, kalau memang ya benar alasannya adalah karena tersesat mungkin alamat kita yang tidak jelas ya, tidak kurang jelas, maka kita harus dengan ikhlas, lapang hati memaafkan dan mencoba memaklumi keterlambatan datangnya barang tersebut. Jangan dimarahi kurirnya ya, karena itu juga bagian dari sikap menghormati pekerjaan orang lain ya. Tidak apa-apa, masih bisa ditoleransi ya, betul. Nah, berarti kalau boleh saya simpulkan, sikap yang harus kita lakukan dalam menyikapi adanya keberagaman kegiatan ekonomi ini antara lain bersyukur, menghargai atau menghormati pekerjaan orang lain, memuji hasil usaha orang lain, dan juga yang paling penting adalah bersikap jujur. Tepat sekali. Anak-anak di sekolah diharapkan mempunyai sikap yang tadi ya Bu ya, jujur, yang menghargai orang lain. Nah, supaya kelak nanti ketika dewasa itu sudah terbiasa melakukan hal-hal yang baik pula. Amin. Tadi ya sudah dijelaskan nih panjang lebar oleh Ibu Lia mengenai pengertian hingga contoh sikap yang harus dikembangkan serta manfaat menghargai keragaman ekonomi. Ada manfaat, berarti ada juga nih Bu dampaknya ya Bu apabila kita tidak menghargai keberagaman ekonomi ini. Oke, ada juga nih Bu dampaknya ya. Kita langsung saja ke dampaknya ya. Iya Bu. Kira-kira dampak apa yang terjadi jika kita menghargai nih keberagaman kegiatan ekonomi? Iya, ketika kita tidak menghargai ya. Ketika tidak menghargai, tentu saja kondisinya akan menjadi kondisi yang tidak baik. Oke, baiklah Ibu Setiawati, kita jelaskan bagaimana jika kita tidak menghargai pekerjaan orang lain. Tentu saja akan ada hal-hal yang tidak baik seperti kegiatan ekonomi tidak akan berjalan lancar, bisa menimbulkan konflik ya antara pelaku ekonomi dengan konsumennya. Seperti tadi kalau kita pedagang
pembeli tidak menghargai pedagangnya, maka mungkin saja terjadi tidak terjadi interaksi yang baik ya. Kada jadi bertukarnya sekalinya. Nah, kada jadi kin ulun belanja jar sarik. Nah, kemudian akhirnya sulit bagi masyarakat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ya. Sedangkan kita kan memerlukan jasa mereka. Nah, bahkan jika kita tidak menghargai keberagaman kegiatan ekonomi, maka akan mengurangi lapangan pekerjaan. Nah, tentunya sangat buruk bagi mereka yang memerlukan pekerjaan tersebut. Karena itu, hidup ini kan harus saling berdampingan, harus saling memerlukan bantuan satu sama lain. Maka berusahalah untuk menghargai semua jenis keberagaman kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia. Terutama kegiatan ekonomi, maksudnya banyaknya jenis-jenis pekerjaan orang lain, begitu Bu. Oke, alhamdulillah lengkap sudah nih pembelajaran kita hari ini tentang keragaman kegiatan ekonomi. Baiklah Ibu, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, silahkan mungkin ada yang ingin Ibu sampaikan kepada siswa-siswa kita. Baiklah, terima kasih anak-anak semua yang tidak hanya untuk kelas 6 saja ya, tetapi untuk semuanya. Ibu harap kalian terus semangat dalam menimba ilmu, memperluas pengetahuan, karena orang yang berilmu itu tidak pernah akan merugi. Ya, tumbuhlah menjadi generasi penerus bangsa yang menjunjung tinggi sikap syukur, bertanggung jawab, menghargai orang lain, dan yang terpenting adalah menjadi pribadi yang jujur ya. Tetap berdoa, tetap menjalankan protokol kesehatan, dan semangat belajar. Oke Bu, terima kasih atas pembelajarannya hari ini ya. Semoga apa yang sudah kita laksanakan hari ini menjadi pembelajaran yang bermanfaat. Amin. Baiklah seluruh pendengar radio Tuntung Pandang, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Nantikan terus acara Badatang selanjutnya. Kami bertiga undur diri. Salam Badatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.